duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Janganlah macam itu. Kau tahu tak, menjadi ustaz itu harus tanggung jawab tahu dengan perkataan. Kau sudah memfitnah pemerintah Indonesia pasal haji tak diberangkatkan. Kau ni otaknya kotor sangat. Menjadi ustaz itu harus suci, harus punya hati, punya perasaan, punya sikap. Bukan macam engkau ni. Engkau ni sudah seperti iblis, penghasut, bikin orang gaduh. Kau ni manusia apa? Manusia iblis, berhati iblis betul-betul. Suatu saat engkau kena asap oleh Allah. Tahu tak? Mempembodohkan yang orang tak tahu apa-apa. Saya harap rakyat Indonesia cerdik, pandai, punya fikir. Kenapa jemaah haji tak diberangkatkan tahun ini? Mesti ada sebabnya. Keadaan. Ingat tu kata-kata saya, ingat itu. Somad, kau minta maaf dengan pemerintah Indonesia. Patutnya nasib kau tak ada dekat saya. Kalau tak ada dekat saya, engkau sudah sumbat dengan spender kau. Mulutnya tu biar tak buat lagi hal-hal yang pelik-pelik macam itu. Kata engkau pandai tapi tak ada hati dan fikiran. Engkau tahu dekat mana, Somad? Bodoh kau. Saya harap rakyat Indonesia fikir sendiri macam mana baik buruknya seseorang. Okey, macam itu saja. Selamat murtad, selamat murtad. Topi maju. Hati-hati. Yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum. Siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Satu hari 7 km, 7 km. Amal dia sebesar bisul. Maka setiap hari minim hilang amal sama sekali. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah bila di rumah itu ada patung dan anjing. Kepedulian orang kepada, bahkan ada orang masuk surga karena apa? Menolong anjing yang kehausan. Tidak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya Masya Allah, sopannya Masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, nggak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Corong Jawa nggak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah, malah ini mau minum, minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu, anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Puas terpojok kesandung 4 isu, Fadlizon pun terbawa-bawa. Sebenarnya ya, saya cukup suka dengan model gaya yang berceramah Ustadz Abdul Somad. Penjelasan yang diselingi dengan lelucon
Apalagi kita tahu bahwa latar belakang pendidikan yang cukup untuk disebut sebagai ustadz seperti TGB, Zainul Majdi, UAS ini sama-sama alumni Al-Azhar. Tetapi isi ceramah UAS sangat jauh berbeda dengan TGB. Padahal ustadz itu punya peran penting dalam pendidikan dan persatuan bangsa. Alangkah menyedihkan mendengar UAS menyebut di dalam salib ada jin kafir. Satu paparan perkataan ini saja sudah bisa menggambarkan betapa bahayanya ustadz model UAS ini buat pendidikan dan persatuan bangsa kita tercinta ini. Apalagi sudah pernah beredar UAS juga mengusung kekhilafan. Ya wis lah, bubar ambyar. Entah apa karma ataupun azab terhadap orang-orang yang disakiti kalbunya karena ucapan-ucapan UAS atau memang sedang apa saja. Dalam beberapa hari belakangan ini, UAS ramai diperbincangkan oleh para netizen. Ramainya karena berbagai fakta yang mementahkan omongan UAS. Jadi omongannya balik lagi ke dirinya seperti senjata makan tuan. Juga omongan UAS yang ditandingkan dengan kelakuan para elit politik kadrun yang ternyata perilakunya berlawanan dengan petuah UAS. Lalu ada pula peringatan yang disuarakan oleh warga negara lain yang diapresiasi oleh para netizen. Totalnya ada 4 isu yang bikin UAS kesandung dan otomatis menjadi memojokkan dirinya sendiri. Ketika Menteri Agama mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun lalu, isu haji pun digoreng oleh para kader dan elit politiknya, termasuk beredarnya video ceramah UAS di media sosial. Dalam video itu UAS berkesan memprovokasi, duit gak ada dipakai dana haji, umat Islam ribut, umat Islam ngamuk, kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan, investasi, demikian kata UAS. Katanya lagi, jikalau umat Islam mengamuk baru mereka berhenti, namun jikalau diam uangnya lanjut dipakai. UAS kemudian memberi peringatan kepada pemerintah yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan jadi gubernur, silahkan jadi wali kota, silahkan jadi presiden, jabatan kalian hanya 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya, demikian pungkasnya. Soal penggunaan dana haji buat pembangunan infrastruktur sudah dibantah oleh BPKH. Sekaligus menjelaskan bahwa pembatalan haji tahun ini dengan alasan utama adalah soal kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji. Benar saja akhirnya Arab Saudi mengumumkan tidak menerima ibadah haji dari luar negeri. Apa kata UAS? Ketika dikonfirmasi oleh awak media soal ceramahnya, jawabannya sangat berlawanan, mencela-menceli. Saya tidak paham masalah itu, demikian kata UAS. Dia mengaku lebih memilih untuk tidak berkomentar karena kapasitasnya hanya sebagai penceramah. Saya khawatir saya ditanya di akhirat, di dalam Al-Quran dikatakan bicaralah yang kamu punya ilmu saja, demikian katanya. Lah terus apa tujuan ngamuk-ngamuk di video itu? Sekedar provokasi lalu lari. Beredar sebuah video di media sosial berisi kemarahan seorang warga Malaysia terhadap UAS. Menanggapi video itu, UAS soal dana haji di atas itu seperti menyuarakan apa yang sudah ada di benak publik. Berikut antara lain kutipan di lansirsuara.com. Saya menanggapi somat pasal jemaah haji Indonesia. Kenapa tak berpikiran panjang? Otaknya somat ini asik suka bikin gaduh, asik perbodohkan rakyat Indonesia satu persatu dengan kau. Kenapa punya sikap macam seperti iblis dan setan? Kenapa asik bikin kegaduhan semacam itu? Kau tahu tak? Menjadi ustadz itu harus bertanggung jawab kau dengan perkataan. Kau sudah menfitnah pemerintah Indonesia soal haji tak diberangkatkan. Otaknya kotor. Menjadi ustadz itu harus suci hati, punya perasaan, punya sikap. Bukan macam engkau ini sudah seperti iblis menghasut, demikian katanya. Soal UAS rayakan ulang tahun juga beredar video UAS yang merayakan ulang tahun bersama istrinya. Video ini mendapatkan reaksi cemoohan dari para netizen. Karena sebelumnya UAS pernah berceramah bahwa tradisi perayaan ulang tahun itu merupakan tradisi kaum murtiat. Video tambahan dari netizen yang juga berisi suara ceramah UAS saya taruh di bagian akhir tulisan ini. Soal video ceramah UAS tayang pada akhir Maret lalu di YouTube di lansirsuara.com, isinya soal pemeliharaan anjing bagi umat Islam. Kata UAS, rumah orang yang memelihara anjing tidak akan dimasuki malaikat, tapi malaikat tidak masuk, itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk, demikian ungkapnya. Siapa di antara kalian yang memelihara anjing di rumah, satu hari amal kalian dia kurang sebesar bukit Uhud, sementara amal kalian satu hari sebesar bisul, demikian lanjutnya. Aneh ya, dari mana UAS tahu besarnya amal setiap orang? Pernyataan UAS itu pun menjadi bahan cemoohan dan lelucon para netizen. Para netizen rame-rame
menyebarkan info dan foto Fadlizon dan Erdogan bersama anjing peliharaan mereka. Kedua tokoh ini merupakan pujaan para kaderun. Jadi apakah menurut UAS rumah Fadlizon dan Erdogan tidak pernah didatangi malaikat selain malaikat maut? Apakah amal pahala Fadlizon dan Erdogan selalu berkurang setiap harinya? Kalau begitu, mengapa para kaderun tidak membenci Fadlizon dan Erdogan? Karena mereka memelihara anjing dan bertentangan dengan petua UAS? Apakah segala ceramah UAS hanya berlaku bagi warga di luar gerombolan kaderun pengikut UAS? Ya sudahlah, serah lu saja deh. Nikmati saja video di bawah ini. By the way, itu yang nyanyi UAS sendiri, bukan selalu dari kura-kura. Demikian artikel ini ditulis oleh Nina Nurul. Terima kasih. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.